Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina bi rasuli hatta ya'tiyana bi qurban ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah dalam pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Kurban. Insya Allah beberapa hari lagi. Sekarang ini tanggal 31 di tanggalan Samsiah. Di tanggal Komariah sudah sangat mendekati, karena itu sudah beberapa hari lagi insya Allah kita akan beridul kurban. Kurban dalam perspektif Islam, saya akan sampaikan bahwa sebagaimana ayat yang saya baca tadi, yaitu di dalam Quran surat 3 di ayat 183, yaitu orang-orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kami, katanya orang Yahudi, jangan beriman kepada seseorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan oleh api. Itu perkataan orang Yahudi. Lalu disuruh jawab oleh Allah, ya Rasul, jawaban, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang, yaitu Rasul yang membawa keterangan, yang keterangan itu keterangan yang nyata, dan membawa apa yang kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka? In kuntum shadiqin, kalau kamu itu orang yang benar. Sampaikan ya Rasul padanya.
Bapak Ibu saudara sekalian, kurban itu syariatnya sudah sejak Nabi Adam. Sudah sejak Nabi Adam peristiwa kurban ini, yaitu yang dikisahkan dalam Al-Quran. Putranya Nabi Adam itu 2. Banyak putranya Bapak. Setiap lahir itu keluar 2, laki-laki wanita, laki-laki wanita. Satu lahir itu putranya banyak, tapi yang dikisahkan dalam Al-Quran 2. Sementara orang meyakini putranya Nabi Adam 2, hanya Qabil dan Habil saja. Tidak, banyak. Qabil itu diberi pasangan oleh Allah, 1 keluar, itu namanya, ada yang nyebut Ikrimah, ada yang nyebut Iklimah. Sedangkan adiknya yang kedua yang namanya Habil, itu pasangannya yang bareng keluar itu namanya Labuda. Kalau dilihat dari fisik, menurut kisah, fisiknya pasangan Qabil itu parasnya lebih cantik dibanding dengan fisik atau parasnya yang pasangannya Habil, namanya Labuda. Tapi apa artinya fisik, Bapak? Karena Allah tidak melihat fisik. Cuma orang sering memandang fisik, walaupun fisik juga dibutuhkan, gitu. Tapi bukan tujuan utama. Nah, kisahnya setelah Qabil dan Habil ini sudah masuk remaja, Bapak sekalian, sudah masuk di paparan kehidupan yang sudah sangat mencintai laki-laki dan wanita, atau wanita mencintai laki-laki di usia remaja. Itu terjadi satu fenomena. Nabi Adam itu diperintah oleh Allah untuk menikahkan putrinya dan putrinya. Cuma cara menikahkan silang, bukan pasangannya langsung jadi istrinya, enggak, tapi disilang. Nah, silang itu pasangan Qabil diberikan Habil, pasangan Habil diberikan Qabil. Nah, menurut nalarnya Qabil, Bapak sekalian, pasanganku lebih cantik daripada pasangan Habil. Kalau saya diberikan pasangan Habil, kalau anak sekarang gengsi dong, gitu. Ya kurang cantik, tidak mau yang cantik. Nah, rupanya urusan wong wedok itu sejak Nabi Adam, terus geger ke dia. Akhirnya apa? Allah merintah kepada Nabi Adam, suruh menyampaikan kepada putranya. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan, ya bunaya, wahai anakku, qarrib kurbanan. Wahai anakku, engkau Qabil dan saudaranya Habil masing-masing menyerahkan kurban. Kalau kamu menginginkan ini, kurbanan wa yaqrabu akuka Habil kurbanan fa'aikuma taqabbala kurbanahu fa huwa ahqqu biha.
Nah, setelah kurban, di antara kurban itu berdua, rupanya yang diterima itu kurbannya Habil, bukan kurbannya Qabil, tapi kurbannya Habil. Kedua anak ini diberi oleh Allah kekuatan lahir batin, fisiknya juga sehat walafiat. Lalu oleh bapaknya, oleh Nabi Adam, si Qabil ini diberi skill pertanian. Jadi taninya luar biasa, jalan baik, panennya juga baik, cuma penduduknya sih sedikit. Nabi Adam sampai istrinya, Qabil sampai Habil, sak pasangannya. Jadi jumlahnya berapa itu? 4 ditambah 2, 6. Jadi penduduk dunia masih 6, Bapak. Jadi tanah itu milik Qabil semua saat dunia ini. Belum ada sertifikat. Ya apa lah nyari sertifikat ukur ngono kantor barang. Oke. Penduduknya cek 6, Bapak. Pilihan RT kurang di Anda. Bapak Ibu sekalian, begitu juga Qabil diberi skill oleh Allah ngeramut hewan. Karena begitu datang manusia diciptakan itu, hewan langsung diciptakan, jumlahnya 8. Langsung diciptakan, manusia ada, hewannya ada langsung. Termasuk sapi dan seterusnya, ada 8 pasang. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah keduanya sudah berangkat bertani dan beternak, masing-masing sukses. Ya walaupun tidak ada yang menilai sukses, tapi mesti sukses. Soalnya tidak ada hama, ya tidak ada, dan belum ada pupuk juga tidak ada. Masih sehat walafiat dunia ini, Bapak. Hewannya juga sehat, tidak ada penyakit antrak dan seterusnya. Akhirnya kedua-duanya ini menjadi, kalau bahasa kita, kumpulkan harta itu sudah sebanyak-banyaknya. Nah, perintahnya Allah, kalau kamu kepingin mendapatkan salah seorang yang kamu cintai, namanya tadi, kamu berkorban. Tempatkan korban itu di satu lapangan luas yang sudah disediakan oleh Allah. Maka Bapak sekalian diletakkan di situ, kata Qabil, kan nanti dimakan oleh api yang diterima oleh Allah. Mumpung dipangan oleh api, saya berikan saja yang biasa-biasa, yang tidak baik, hasil panennya. Dia dimakan api, pikirannya Qabil. Kalau Habil enggak, ini kan perintah Allah. Maka kalau itu perintah Allah, saya harus menyampaikan yang paling baik. Yang paling baik. Maka Bapak Ibu sekalian, Qabil memilihkan hewan yang ternaknya yang paling baik, yang benar-benar sehat dan senang dipandang. Diletakkan di satu tempat yang luas. Nah, setelah diuji oleh Allah, yang diterima oleh Allah rupanya kurbannya Habil. Kurbannya Qabil tidak diterima. Berarti Habil tidak mendapatkan, kalau bahasa kita, tidak mendapatkan yang dituju. Tidak dapatkan Ikrimah, tapi dapat Qabil
pasangan Qabil, namanya Labuda. Bapak Ibu Saudara sekalian, keterangan itu dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat 5 ayat 27 sampai ayat 31. Quran surat 5 ayat 27 sampai ayat 31. Watlu alaihim naba'abna Adam bil haq. Ya Rasul, bacakan ceritanya Nabi Adam, anak cucunya anaknya Nabi Adam, bil haq, dengan baik, dengan benar. Id qoroba kurbanan, ketika dia menyampaikan kurban, min akadima, dari salah seorang di antara dua itu, lalu Allah menyatakan walam yataqabbal minal akhor, dan tidak diterima kurban yang lain, yaitu kurbannya Qabil. Apa kata Qabil? Qabil qala mengatakan, Qabil, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Qabil seperti itu. Qala, lalu Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang menerima kurban itu, Mas Qabil, itu Allah. Karena Allah yang menerima orang kurbannya orang yang takwa. Lah apa zaman kata materi aku, bahasa kita, Pak. Nah, rupanya si Qabil ini dituntun oleh iblis bagaimana cara membunuh orang. Padahal waktu itu belum ada pembunuhan, tapi sudah mengatakan saya bunuh kamu. Belum ada pembunuhan, tapi tak bunuh kamu. Itulah namanya hasud. Hasud itu bahaya, loh. Karena itu dalam hidup ini Allah memberikan pelajaran kepada kita. Disuruh minta perlindungan kepada Allah terhadap orang hasud. Bagaimana dalam Quran surat 112 itu disebutkan yang paling akhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila sudah dia itu mempunyai hasud yang bisa dilaksanakan. Jadi kesempatan hasud itu bisa dilaksanakan. Ya Allah, minta perlindungan kepadamu terhadap orang yang hasud, yang siap melaksanakan kehasudannya. Diminta, diajari oleh Allah supaya minta perlindungan kepada Allah seperti itu. Akhirnya dituntun. Maka iblis memberikan pelajaran kepada Qabil cara membunuh. Ditunjukkan setelah tidur, begitu ada orang tidur, ambil batu, kemudian kepalanya dipukul, ditindih batu yang besar, cek, begitu, mati. Oh, begitu cara membunuhnya. Dilaksanakan oleh Qabil. Setelah adiknya dibunuh, mati dah. Adiknya mati. Mati apa wafat ya? Wafat. Oke, bahasa Al-Quran itu mati loh. Bukan wafat, bukan meninggal, tapi mati. Itulah bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya itu mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Alhamdulillahi rabbil alamin. Masa ono wa mahyaya wa ma wafat gak ada. Wa mahyaya wa ma meninggal juga gak ada. Wa mahyaya wa ma mati. Jadi bahasa mati itu bahasa Quran. Sudah mati. Dibahasakan kita meninggal. Tapi nggak tahu cara merawatnya. Bagaimana cara merawat mati itu? Guru ngono mau mati loh. Belum ada. Nah, adiknya waktu itu mati. Maka dituntun lagi oleh Allah. Di dalam Quran surat 5 ayat 31 itu sebutkan wa ba'asallahu ghuraba. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak. Gagak itu ya bahasu fil ardi, urik-urik tanah begini, liyuriyahu, untuk memberikan pelajaran. Kaifa yuwari sau'ata akhihi, bagaimana caranya mengubur adiknya, saudaranya. Sekolah, lalu Qabil mengatakan, ya wailata, celaka aku. Pada bahasa kita ini bodoh. Ajastu an aku namislu hadzal ghurab. Aku kok gak seperti burung itu. Aku kalah pintar sama burung itu. Adikku sampai beberapa hari bisa tidak saya kubur. Akhirnya diajari oleh burung gagak itu diutus oleh Allah, Pak. Burung gagak bawa sesuatu, kurik-kurik itu tanahnya, kemudian diuruk begini. Maka Qabil terhadap adiknya melakukan seperti yang diajarkan oleh burung gagak itu. Ini pertama, perintah kurban yang pertama. Pertanyaannya, sekarang Ikrimah milik siapa? Qabil. Nabuda milik siapa? Qabil juga. Oh, Qabil kau bisa dirangkep, Pak Bu. Dan saya Bu, jangan-jangan awake dhewe keturunan Qabil. Nggih. Wong Qabil pembunuh. Jangan-jangan begitu. Tapi ingat, putranya Nabi Adam itu banyak tidak Qabil saja. Tidak Qabil saja, tidak Abil saja, tapi yang lain tidak diceritakan. Gitu. Ya mudah-mudahan kita termasuk keturunan orang yang baik. Lalu yang kedua, pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu kaya, seorang yang diberi kekayaan oleh Allah luar biasa. Sampai pernah menyembelih sapi itu kambing beberapa ratus. Sehingga ada kisah, satu kisah dia mengatakan, hebat kamu Ibrahim bisa menyembelih sekian. Nyembelih buatan disembelih terus guak buatan. Diberikan orang waktu dagingnya dibagi-bagi. Nah Ibrahim waktu itu belum punya anak. Ada satu kisah mengatakan, ojo muni hewan sakti ini tak beleh. Wah aku dikai anak kon beleh tak beleh. Bahasa apa itu? Ya bahasa kasarnya. Nah, rupanya Allah menguji Nabi Ibrahim. Walaupun sudah tua, beliau berdoa. Doanya itu terkenal di dalam Quran surat 37 di ayat 100. Itu bisanya sampai 107. Ayat 100 sampai ayat 107. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim
Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniai saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pangkat, anak ganteng, anak boten, anak yang soleh. Berilah aku Rabbi habli minas sholihin. Doa Ibrahim ini bisa ditiru, Bapak. Sebab sudah terbukti doanya Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Betul. Dikaruniai akhirnya anak dengan jalan persetujuan istri tua. Nah, istri tua delok seorang suami ndonga kok wis tuwek kok njaluk anak, gak mungkin. Nek bahasa mriki Mas Ibrahim, gak mungkin awake dhewe punya anak umure sakmene bisa. Sudah hampir 100 tahun. Kalau punya anak gak mungkin, umpama hamil ya diguyu-guyu wong. Wis umur nenek-nenek bisa. Panjenengan kok ndonga njaluk anak. Wis kene aku mbok bahasa mriki lillahi ta'ala. Ini ada anak, ada pembantu kita namanya Hajar. Bagaimana sampai tak oleh no Hajar? Nah, Ibrahim kan ya orang baik, Pak Bu. Ndak, wahai sayang, wahai istriku, I love tetap you. Saya cinta hanya padamu. Tapi dipaksa oleh wanita itu. Dalam kisah itu dipaksa, akhirnya nikahlah, namanya Hajar. Bukan berarti ini istri yang baik ialah memberikan kesempatan suami untuk nikah lagi, betul-betul. Nah, suami yang baik itu kalau diberi kesempatan ya kan wow. Oke, gak langsung enggak, tapi nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya dinikah, tidak lama kemudian hamil. Hamil, doa Ibrahim diterima. Lalu setelah diterima menjadi anak yang soleh bener, namanya diberi nama Ismail. Cuma waktu itu ya namanya rumah tangga, Bapak ya, ada misunderstanding itu ada. Ya salah satu kecil-kecilan misunderstanding. Orang laki-laki maaf ya, orang laki-laki itu kalau di bojo siji cintanya berapa persen? 100% loh. Tapi lek bojone loro, siji mantep 50-an loh. Jadi mantep 50%-an. Lek bojone papat mantep nyelawian loh. Nggih. Saiki lek bojone Rasul Ibrahim itu 2, berarti yang satu 50%, yang satu 50%. Yang satu punya anak loh, Bapak. Ingat, yang punya anak ngalem. Nek punya anak ngalem, sedok miring titik loh. Cintanya sedok miring titik. Akhirnya di sini kalah cinta, Bapak. Yang satu akhirnya dilongi 15%, kiri sekitar 5%, yang gini karek 40%. Karek berapa? 35%. Maka Bapak Ibu sekalian, nah terjadilah cekcok. Bertepatan di waktu itu, bertepatan diperintah oleh Allah, Ibrahim keluar kamu dari rumah, gawon anakmu, bojomu, bonet tuh. Nah, tahu perintah itu kemana? Gak ada, tidak ada pernyataan harus kemana anda. Metu kon, kok omah gini, bojomu, sing duwe anak itu jangan metu. Keluar aku. Nah itu dalam kisah melaku sama 700 kilo. Tapi ini guru ngono truk loh, Pak. Belum ada alat angkut seperti sekarang ini, ono Mercy, ono bis, ono buatan. Oke. Lah perjalanan sekian itu, Pak Bu, ya ada kendaraan unta atau kuda itu ada.
Kalau naik unta, ya iso. Cuma kena dalan kan golek panganan juga, panganan unta. Lah awake apa ya gak mangan barang. Wah lama Pak Bu, wis iku gak diceritakno itu. Wis pokoknya susah lah. Perintah itu susah. Mandek di Mekah. Namanya Bakkah. Bakkah itu antara gunung dan gunung. Sini pucuk gunung itu nisarnya nih, cret. Nah, bawahnya ini namanya Bakkah. Bakatun. Bakatun di situ rupanya Pak Bu, sudah ada pondasi. Nggak tahu pondasi itu dari mana, nggak disebutkan dalam ayat Quran, juga tidak disebutkan dalam hadis, nggak disebutkan. Apa dulu Nabi Adam buat pondasi di situ ya nggak tahu. Nah pondasi itu yang sekarang Bakatun itu menjadi Mekah itu. Begitu sampai di situ perintah Allah, Ibrahim tinggalin anakmu, bojomu tinggalin. Oh gak susah Pak, sumpek kok. Cakut kepingin dua anak cakut dua anak. Dikongkon ngasing no ditinggal pisan kadek. Oleh ninggal aku gak ada warung lho. Nggak ada warung, nggak ada rumah, nggak ada yuk-yupan, nggak ada tumbuhan. Subhanallah. Berat Bapak saja. Akhirnya begitu ditinggal, lo dikejar kali bojone. Dikejar. Mas Ibrahim. Ya bojone Ibrahim, namanya Hajar itu. Apakah engkau akan meninggalkan saya di tempat yang kering, kerontang seperti ini? Yang tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada air. Nabi Ibrahim sesek dodone Pak, melaku tambah kenceng, dipanggil lagi, Mas Ibrahim. Wah jenenge no, tempat yang sangat luas Pak Bu. Yo koyo ono eko nyang. Panggil, setelah dipanggil begitu enggak jawab. Yang ketiga, semakin cepat yang ketiga dipanggil, Mas Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru di Jawa itu mantu itu. Gak kuat, nahan nangis, nahan anak yang ditinggal di situ, karena itu perintah Allah. Apakah ini perintah Allah? Baru mantu. Setelah mantu, Hajar tahu, wah ini perintah Allah. Berarti kalau di perintah Allah, walaupun di tempat yang seperti ini, Allah akan memberikan kehidupan yang layak. Nah itu kedua-duanya sudah imannya sudah tinggi Pak Bu. Gak peduli itu. Kalau itu perintah Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang baik, walaupun tidak ada air dan seterusnya. Nah, singkat ceritanya, Ibrahim dari jauhan akhirnya berdoa. Doanya terkenal di dalam Quran surat Ibrahim, surat 14, ayat 37. Oke, kalau panjenengan ingin ningali, panjenengan buka di rumah. Surat Ibrahim ayat 37. Minta kepada Allah supaya pertama diberi makanan terdiri dari buah-buahan. Padahal tidak ada tumbuhan di situ, Pak Bu. Tapi Ibrahim gak butuh batangnya, tapi butuh buahnya, Pak Bu. Kalau Allah yang mentakdirkan, ya bisa saja dunia milik Allah. Minta buahnya saja untuk kehidupan keluarganya, anak turunnya di situ. Terus nomor 2, permintaan di ayat itu, ada orang yang hatinya bisa terpaut dengan dua orang tersebut, anaknya dan istrinya tadi. Dan yang nomor 3, agar supaya berdua itu engkau letakkan di sini ya, wahai Allah. Ini namanya husnudzan, supaya beribadah kepada, menjalankan sholat. Karena di situ Baitullah, dekat rumahmu, bahasanya Nabi Ibrahim begitu. Sudah selesai. Nah, setelah
menginjak anak sudah mulai agak besar, bisa diajak kerja, Ibrahim nyambangi dari Palestina itu ke Mekah tadi. Nah itu sudah banyak penduduknya sudah. Nah disambangi di sana, diperintah lagi, Ibrahim, belain anakmu. Subhanallah. Apa gak denyut jatuh rasanya jebol loh. Gak tahu petuk anak wis taat nang wong tuane, ibadah kepada Allah, disuruh menyembelih. Akhirnya apa? Dia disampaikan oleh Ibrahim, anakku, ini ada perintah Allah. Aku mimpi untuk menyembelih kamu. Intinya begini, Bang. Dijawab oleh Ismail, Bapak, laksanakan perintah Allah. Kamu akan menemui aku dalam keadaan orang yang sabar. Itu dikisahkan di surat 37 di ayat 102. Itulah anak yang soleh. Kalau itu diperintah Allah, Bapak, laksanakan. Nanti arek saiki dijak ngomong ngono, kira-kira iso nyantol ya, Bapak. Nah, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Dia jawabannya gak ngono. Kenapa Bapak sayang? Saya kan masih muda, masa depannya kan masih panjang. Bapak aja yang sudah tua. So diwalik ngono aku. Oh Bapak wis tua ya waktu itu. Tapi Ibrahim dan Ismail begitu nyampe seperti itu dilaksanakan. Nah, itulah namanya peristiwa kurban yang kedua. Falamma aslama wa talahu lil jabin, maka ketika sudah pasrah kedua-duanya dan pelipisnya ini diletakkan di atas batu, disembelih oleh Ibrahim. Maka di ayat 104 dikatakan oleh Allah, dipanggil dari langit, wa nada ayya Ibrahim, dipanggil oleh Allah dari langit, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu. Qad saddaqta ru'ya, inna hadza lawal bala'ul mubin. Ini gak main-main Ibrahim, ini adalah bala ujian mubin yang nyata, benar-benar kamu laksanakan. Wa fatainahu bidhufin adil, dan aku ganti dengan kambing sembelihan yang besar. Jadi begitu disembelih, anaknya di samping Ibrahim, yang disembelih kambing, Bang. Jadi disembelih kambing. Lah Ismail pakaiannya wis dilepas. Ya saiki dipakai mana, Bang? Kalau tadi dilepas dulu berikan pada ibunya untuk kenang-kenangan. Ini sekarang dipakai lagi, gomole, kambing digotong loro. Akhirnya gomole satiun. Kambing kan sate, Bang, dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya kambing itu sate. Tadi Nabi Ibrahim nyate. Satiun. Jadi guys sate kambing akhirnya. Makanya saya kira ono wong kurban ngono guys sate. Sate itu artinya kambing. Sate kambing double. Sate ku kambing, kambing ku yo kambing. Jadi satiun, sate kambing berarti kambing, Bu. Sate sapi. Artinya kambing sapi, Bu. Sate ayam. Kambing ayam. Saiki saya macam-macam nih. Barang sih disuduhi dianggap sate. Ono kelinci dibelah disuduhi ya sate kelinci. Bekecot disuduhi ya bekecot sate. Nah, itu bahasa yang ngomong. Nah, itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, Rasulullah SAW ketika itu putranya yang laki-laki itu meninggal, umur setahun meninggal, umur 5 tahun meninggal, umur 7 tahun meninggal. Jadi sing lanang wabe iku gak ana sing urip, meninggal semua yang laki-laki. Orang-orang yang benci dengan Rasulullah akhirnya mengumumkan ke pasar-pasar. Diumumkan, Muhammad sekarang abtar. Karena yang terakhir itu Ibrahim meninggal. Namanya Ibrahim. Putra Muhammad, putra Rasulullah yang namanya Ibrahim itu meninggal. Sekarang Muhammad itu abtar. Nah, orang yang benci termasuk pamannya.
pamannya Rasulullah sendiri, yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, dan masih banyak abu-abu yang lain itu Pak, yang benci dengan Rasulullah. Nah, diumumkan gitu kan, ya bagaimana sih seorang Nabi Pak Bu, seorang Rasul diumumkan di pasar-pasar gitu, ya malu loh. Kamu baca saya Pak Bu, silakan kamu keluar Muhammad, tapi kamu abadan tidak ada yang menyusul kamu, artinya menggantikan kamu. Putus kamu, terputus. Rasulullah susah Pak. Tidak selang kemudian, tidak selang lama, turun ayat namanya surat Al-Kausar, surat 108, ayat 1 sampai ayat 3. 3 ayat. Inna a'tayna al-kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna al-kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Rasul nikmat banyak. Susah kamu tidak beri nikmat yang banyak. Paling besar nikmatnya adalah namamu. Saya sejajar dengan namaku. Kalau menyebut aku, mesti namamu disebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu punya bapak, ibunya meninggal sampai menjadi seorang yang dipanggil oleh Allah sebagai seorang hamba utusan sampai Sidratul Muntaha. Wahai Rasul, kau aku memberikan kepadamu ini nikmat yang sangat besar. Karena itu fasoli kamu wanhar dan bertobatlah. Itu ada perintah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu wal abtar, dialah yang terputus. Dia yang terputus, tidak ada keturunan yang baik. Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lain Babu. Nah, ada keturunan, tapi keturunan Nabi Muhammad walaupun dari putrinya, termasuk tokoh ulama besar Imam Hambali, itu adalah keturunan dari Rasulullah, Fatimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, keturunan Rasulullah masih jalan, Rasulullah masih pelajarannya sampai hari kiamat ditiru oleh orang seluruh dunia, hidup terus, tidak pernah putus. Karena itu Bapak sekalian, nah di sini ada perintah wanhar, berkorbanlah. Namanya kurban, kurban itu salah satu manfaatnya itu di dalam Quran surat 22 surat Al-Hajj di ayat 28. Liyashhadu mana fi alahum. Kemudian wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Supaya kamu menyebut nama Allah di hari-hari maklumat. Menyebut nama Allah di hari yang telah ditentukan, rezeki yang diberikan oleh Allah, menyembelih hewan tadi untuk dimakan. Itu salah satu diantaranya. Kemudian di ayat 36 surat 22 juga di ayat 36 itu disebutkan, kalau kamu sembelih wa'at imul qoni'a wal mu'tar, panganan fakulu minha, panganan wa'at imu qoni'a wal mu'tar, dan berilah makan orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak meminta, keono. Bapak Ibu, orang yang berkorban menurut hadis, apakah boleh makan? Boleh.
yang berkorban boleh makan. Apakah boleh digebak ulang? Boleh. Apakah sepertiga atau setengah dari hewan kurban? Nah, itu ada batasan, Pak Bu. Rasulullah pernah menyatakan begini. Nabi memerintahkan untuk mengurusi unta-unta hadyu, unta-unta kurban itu ya. Kemudian beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurbannya. Oh, mari dibagi kurbannya, kulit dan jidalnya itu, punuknya itu, Pak Bu. Mohon bagi pisan. Terus tidak cukup itu. Setelah dibagi untuk orang-orang yang miskin, dan beliau tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun dari kurban kepada tukang jagal. Jagalir, Pak, gak oleh jagal itu. Gue sampai tak burui kulit, gak oleh. Jagal itu gak oleh diburui, sing belai gak oleh diburui. Nah, kalau memberikan ya bukan istilahnya, bukan buruan jagal, tapi transportasi, bukan buruan, bahasanya gitu. Transportasi. Ini adalah buruannya jagal gak oleh. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Lalu berapa kira-kira bagiannya? Yang maksimal itu boleh, Pak, sepertiga dari kambing yang diberikan, kalau itu berupa kambing. Kalau itu berupa kambing dan seterusnya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ada hadis lain yang juga menyatakan boleh gunakanlah untuk keluargamu sepertiga daging kurban. Berikan tetanggamu fakir miskin sepertiga bagian, dan sodakokan pada orang-orang sepertiga. Jadi dibagi telur. Kanggo awake, kanggo terus dibagikan untuk sedekah. Itu caranya. Itu caranya. Yang telah disampaikan oleh Rasulullah dari Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar. Bapak dan Ibu saudara sekalian, itulah salah satu di antaranya. Kalau kita lihat kurban itu menurut Islam, dalam prediksi Islam itu seperti itu. Terus bagaimana orang yang kurban itu? Apakah harus begini dan begitu? Apakah tidak boleh motong rambut dan kuku dan seterusnya? Nah, itu pendapatnya banyak pendapat, aku. Ada yang dimaksud adalah orang yang berkorban, tapi ada hadis nanti yang dikorbankan itu kambing misalnya atau sapi, bulunya setiap satu bulu itu mengandung kebaikan di akhirat nanti. Nah, ada hadis semacam itu. Maka yang dimaksud adalah ada pendapat yang lain, jangan mencukur bulunya yang dikurban itu sampai disembelih. Jangan memotong kukunya yang dikurban. Artinya hewannya, bukan orangnya. Jadi pendapat ini ada banyak yang dimaksud. Ada yang teks hadisnya seperti itu, tapi ada hadis yang dari Aisyah dan Ummu Salamah. Itu harus dikomparasi, Bapak. Hadisnya dari Ummu Salamah, ya juga dari siapa? Aisyah, itu harus dikomparasi karena banyak pendapat dari ulama itu. Maka salah satu diantaranya selama menunggu proses kurban, lebih baik memang tidak mencukur, tapi kalau mencukur rambut misalkan. Tetapi kalau misalkan rambutnya wis panjang rusuh,
terus bermosi panjang, hari Jumat dicukur, sunnah. Oke. Kemudian kukunya panjang terus hitam-hitam kalau udah dipotong, kan ya apa kotor dipotong. Maka memotong kuku dan mencukur rambut itu kalau menurut teks hadisnya tidak membatalkan sahnya dan tidaknya. Itu hanya dihukum. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Artinya boleh saja, ono sing ngarani sunnah, dilakoni, ono sing ngarani makruh. Jadi hukum itu menjadi seperti itu, menjadi beda pendapat. Nah, ilatnya Pak Bu, ilat larangan memotong rambut dan kuku ialah karena ia menjadi saksi dari kiamat nanti. Sing jadi saksi itu Pak, kukunya hewan-hewan itu, rambutnya hewan-hewan itu nanti di akhirat menjadi saksi, maka jangan dipotong. Nah, disinilah akhirnya muncul pendapat yang dicukur atau yang nggak boleh dipotong itu bulunya dan kukunya hewan yang akan dikorbankan. Sebetulnya saya ingin menjelaskan yang lebih banyak, tapi waktulah yang memisahkan kita. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.